Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini ada dalam kebaikan Tuhan. Dan banyak hal yang akan harus kita hadapi dan jalani sepanjang hari ini. Sebab itu lewat firman Tuhan dalam renungan pagi saat ini biarlah boleh memimpin kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Dan kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu saat ini biarlah firman-Mu yang akan memimpin langkah-langkah kehidupan kami sehingga kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Berapaan Allah menyertai hamba-Mu dan kami sekalian, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu murah hati. Kita buka ayat pokok kita di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Lukas 6 ayatnya yang ke-36, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara kata hendak, ini merupakan suatu perintah dari Tuhan untuk kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat di dalam perikop ayat yang ke-27 ini sampai dengan 36, di sini berbicara tentang kita mengasihi musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dengan selalu memiliki kemurahan hati. Karena apa? Kita tahu lewat ayat ini, Bapa kita, Tuhan kita pun Dia murah hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk kita selalu memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati kepada sesama dapat membuat kita menjadi serupa dengan Allah kita. Bahkan murah hati kepada sesama dapat mencerminkan kasih Kristus di dalam diri setiap kita, orang-orang percaya. Dan kita tahu ketika kita pun boleh memiliki sifat murah hati kepada sesama kita, hal ini dapat membawa kita menjadi semakin serupa dengan Allah kita di dalam Kristus. Saudara, memang tidak mudah untuk kita memiliki satu sifat karakter Allah, yaitu murah hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemurahan hati memiliki dua sikap yang berbeda dalam hal mengasihi dan mengampuni. Kita mengasihi bukan saja kepada orang-orang yang mungkin mengalami kesakitan, mereka yang mengalami penderitaan, atau mereka yang sedang mengalami sengsara atau berduka cita. Tetapi kita juga harus memiliki sifat yang suka mengampuni kepada orang-orang yang berbuat salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan dituntut untuk kita memiliki kemurahan hati, karena Bapa kita pun murah hati. Biarlah ini yang menjadi perenungan kita
Ketika kita selalu mau memiliki kemurahan hati, maka karakter kita akan terus menjadi sama seperti Bapa kita yang ada dalam sorga. Kita mengingat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus saja Dia berikan kepada kita. Yesus telah diberikan sebagai penebusan dosa kita. Dia mati bagi kita. Supaya apa? Kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita boleh beroleh keselamatan. Dan kita yang harusnya dibinasakan, kita boleh mendapatkan kemurahan Allah dan boleh mendapatkan pengampunan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita saja, Bapa di sorga, memiliki kemurahan hati. Kita boleh diampuni. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar di rumah masing-masing tentang perikop ini, tentang mengasihi musuh kita, memang tidak mudah. Tapi marilah, kata hendaklah menjadi sebuah perintah yang harus kita lakukan. Walaupun tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, mari sepanjang hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara, lewat ayat firman Tuhan ini, kita boleh memiliki selalu murah hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu ketika kita pun tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di sorga pun tidak dapat dan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar lewat perenungan firman Tuhan pada saat ini. Sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari ini, apapun hal-hal yang tidak menyenangkan, yang melukai hati kita, kita boleh belajar selalu memiliki kemurahan hati, baik di tengah Bapak Ibu Saudara bekerja, baik di tengah Bapak Ibu Saudara di tengah rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, kakak beradik, bahkan kita sesama anak-anak Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, dalam setiap pekerjaan Tuhan, mari kita selalu memiliki kemurahan hati, karena alangkah indahnya ketika kita selalu saling mengasihi satu sama lain, selalu memiliki kemurahan hati untuk kita boleh selalu mengasihi, bahkan selalu memiliki kemurahan hati, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Maka keindahan, bahkan kebahagiaan akan kita nikmati. Sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir, kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-5, mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Matius 5 ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya terlampau yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika hal ini boleh menjadi bagian kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Walaupun kita tersakiti, tetapi kita menjadi orang yang berbahagia karena kita memiliki kemurahan hati, dan kita semakin menjadi serupa dengan Kristus karena karakter kita semakin menjadi sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita saat kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Memang sulit Tuhan untuk kami memiliki kemurahan hati, tapi ajarlah kami dengan kemampuan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Kami boleh memiliki sifat karakter lebih lagi Tuhan, menjadi sama seperti Engkau, yaitu kami boleh memiliki kemurahan hati. Tolong kami Bapa, sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami percaya Engkau yang akan beserta menolong, membawa kehidupan kami dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Penuhilah setiap keluarga rumah tangga kami dengan kasih,
Allah, bahkan dalam pekerjaan kami, Tuhan juga boleh membuat berhasil dan jadikan kami selalu orang-orang yang selalu memberkati banyak orang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.